Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Yusri Adi Sugiarto, di mana pada pagi hari ini, Jumat Berkah, pada pagi hari ini kita akan bertemu lagi di dalam talkshow live Komisi Khusus Islami. Dan alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Dan adapun tema kita pada pagi hari ini yaitu kita akan membahas mengenai mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini saya juga sudah ditemani narasumber kita, yaitu ada Ustadz Ismail SPD selaku Forum Mubalik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya baik, dan tanpa berlama-lama pemirsa, kita akan mendengar seperti apa sih mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, pemirsa TV Peduli yang insyaallah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, di hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat bernafas, mendengarkan atau melihat. Dan sebagai hamba yang lemah, hamba yang banyak berlumuran dosa, maka sepatutnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, praise be to Allah. Kemudian selanjutnya, sebagai umat Rasulullah, kita juga senantiasa sejukkan hati kita, basahi bibir kita dengan terus bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seandainya Allah tidak menciptakan yang namanya Muhammad, maka belum tentu kita merasakan dan menikmati nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan yang namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di hari yang berkah ini, seperti yang diutarakan oleh presenter kita, yaitu judul pada kali ini yaitu mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa itu mukjizat? Mukjizat yaitu perkara yang luar biasa yang dikhususkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukjizat ini sebagai istilahnya pembenaran bahwa ini betul-betul nabi. Ya. Sebagai tanda bukti kalau tidak ada mukjizat, maka itu bukan dikatakan yang namanya nabi. Maka itu banyak kisah-kisah nantinya, ya, kisah-kisah bagaimana masyarakat pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah menginginkan bagaimana bukti kemukjizatan oleh nabi-nabi, terutama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Ya, baik Ustaz, dan kita tadi sudah mendengarkan apa sih yang dimaksud dengan mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah pembenaran Ustaz. Betul. Dan sebenarnya mukjizat ini ada berapa macam sih Ustaz? Ya. Kalau mukjizat Rasulullah
itu sangat banyak. Ya, ada ulama pendapat ulama mengatakan ada yang sampai 3.000, bahkan ada dalam Al-Quran lebih 60.000 seperti itu. Tetapi yang biasa kita dengarkan, yang biasa kita baca atau dengarkan sama para kiai-kiai kita itu ada beberapa. Ya, terutama ini salah satunya yang mukjizat yang terbesar yang abadi sampai sekarang itu adalah Al-Quran. Itu adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Nah, kemudian ada juga mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Itu mukjizatnya juga yang luar biasa. Bagaimana ada seorang Raja Habib bin Malik, ya, namanya Raja Habib bin Malik, Raja Syam, mengatakan disurati, ya, ini Raja Habib bin Malik disurati oleh Abu Jahal supaya dia bisa ke Makkah untuk bertemu Rasulullah, ya, untuk bertemu Nabi Muhammad. Kemudian Abu Jahal ini menyurati, lalu Raja Habib bin Malik pun mengiyakan, ingin bertemu sekali, ingin sekali bertemu dengan Rasulullah, ingin sekali bertemu dengan Muhammad. Bagaimanakah itu sebenarnya itu Muhammad, kata yang dikatakan oleh kafir-kafir Quraisy seperti itu. Nah, pada saat itu disurati, lalu kemudian datang Raja Habib bin Malik dengan anak buahnya lebih 10.000, ya, di dalam kisah itu 10.000 pasukan, ya, menuju ke Makkah. Nah, pada saat sampai di perbatasan Makkah, kemudian Raja Habib bin Malik ini menyuruh anak buahnya untuk mendatangi Abu Jahal bahwa rombongan Raja Habib bin Malik untuk bertemu dengan Muhammad itu sudah tiba. Nah, lalu kemudian Abu Jahal pun bergegas mempersiapkan diri bersama rombongannya menyambut dengan baik Raja Habib bin Malik. Lalu kemudian Raja Habib bin Malik ini bertanya, bagaimana Muhammad itu Abu Jahal? Kata Abu Jahal, dia adalah dulu waktu kecil bagus perangainya, tapi sekarang dia sudah menyimpan, dia tidak mau mengakui Tuhan kita. Ya, dia tidak mau mengakui Tuhan kita, hanya mengatakan dia bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Dan kemudian Raja Habib bin Malik ini pun bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bersama dengan Abu Bakar dan Siti Khadijah. Pada saat itu Siti Khadijah sangat bersedih karena takut nyawa Rasulullah pasti akan terancam, ingin dibunuh oleh rombongan-rombongan kafir Quraisy seperti itu. Apa kata Raja Habib bin Malik? Wahai Muhammad, kalau engkau mengatakan nabi, karena setiap nabi itu memiliki mukjizat. Ya. Kalau engkau betul-betul nabi, maka perlihatkan mukjizatmu kepada saya. Rasulullah mengatakan dengan tenang, mukjizat apa yang engkau inginkan, wahai Raja Habib bin Malik? Ya. Raja Habib bin Malik mengatakan, wahai Muhammad, matahari yang sedang terbit ini, ya, matahari yang sedang terang ini engkau turunkan, lalu kemudian munculkan bulan, lalu bulan itu engkau belah dua, ya. Kemudian belahan pertama kau masukkan ke dalam lengan kananmu, belahan yang kedua engkau masukkan ke dalam lengan kirimu, lalu kemudian keluarkan kembali, satukan, lalu suruh bersaksi, suruh bersahadat bahwa engkau adalah Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, biarkan saya
ke Jabal Gunung Abu Quraisy, yaitu Abu Quraisy, untuk melaksanakan salat 2 rakaat, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah dalam kisah itu setelah salat 2 rakaat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya permintaan Raja Habib bin Malik ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu tanpa seorang pun yang mengetahui, turunlah 12.000 malaikat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah, mengatakan, wahai Rasulullah, salamnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi salam kepada engkau ya Rasulullah. Dan kemudian malaikat itu mengatakan kembali, tenanglah wahai Muhammad. Tenanglah wahai Rasulullah. Ya. Iakan apa permintaan, pertanyaan, ya, pernyataan yang dilakukan oleh Raja Habib bin Malik tersebut. Maka kemudian Rasulullah pun bergegas, ya, bergegas menemui Raja Habib bin Malik dan mengatakan, wahai Raja Habib bin Malik, saya akan membuktikan bahwa saya adalah betul-betul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu pun mengisyaratkan 2 tangan Rasulullah, dan tiba-tiba matahari yang terbit yang terang itu menjadi gelap, kemudian muncullah bulan, lalu dibelahlah dengan isyarat 2 tangan Rasulullah, kemudian dipanggil itu satu potongan bulan pertama itu masuk ke dalam dengan tangan kanan, dan potongan bulan yang satu lagi masuk ke dalam dengan kiri, lalu dikeluarkan, lalu disuruh bersaksi bahwa aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, seperti itu. Nah, bukan hanya seperti itu. Kemudian Raja Habib bin Malik ini pun belum puas, ya. Belum puas. Padahal sudah nyata-nyata diperlihatkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Raja Habib bin Malik? Masih ada satu. Ya. Masih ada satu, kata Raja Habib bin Malik. Nah, sebelum mengatakan memberikan permintaannya seperti ini, langsung Rasulullah mengatakan, engkau punya putri, wahai Raja Habib bin Malik. Putrimu itu cacat seperti ini, buta dan lumpuh, tidak punya kaki. Dan sekarang putrimu itu menjadi cantik dan kembali normal, melihat dan bisa berjalan dengan normal. Lalu apa kata Raja Habib bin Malik? Saksikanlah wahai penduduk Quraisy bahwa Muhammad adalah betul-betul nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu pun, detik itu pun, saat itu pun Raja Habib bin Malik langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Wow, menarik sekali Ustaz. Begitu banyaknya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi ada pertanyaan Ustaz, karena seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Mengapa Ustaz? Karena mukjizat yang terbesar pada sekarang dan abadi, betul itu adalah Al-Quran, karena itu adalah menjadi way of life, pedoman hidup kita untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Fatihah dikatakan itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Bahasa Bugisnya, show us the straight way. Betul di? Seperti itu. Ya, maka jagalah Al-Quran, pahami Al-Quran, pelajari Al-Quran dan amalkan isi Al-Quran itu. InsyaAllah kamu akan selamat dunia dan akhirat. Iya. Ya, dan menarik Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz,
bagaimana nih jika ada manusia biasa lalu mengakui telah mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala? Oh, gitu ya. Baik. Ya. Perlu kita pahami bahwa mukjizat tadi itu adalah dikhususkan kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang tidak ada mukjizat, tidak ada. Yang dikatakan cuman adalah ilham. Ya, ilham dari Allah Subhanahu wa taala tuh pemasih. Tuh, ya pemasih kalau bahasa busnya. Ya, were, ya pemasih seperti itu. Inilah yang dikatakan ilham. Dan ada juga dikatakan ilham itu ilham terbagi dua. Ilham khusus dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang soleh atau yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga ilham yang bersumber dari setan. Nah, itu yang bahaya itu. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, mendapatkan ilham dari setan tuh. Diberikan kita petunjuk tapi petunjuk sesat. Kita ini menginginkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk ke jalan yang lurus menjadi kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Beruntun dunia, beruntun di akhirat kelak insyaallah seperti itu. Jadi seperti tadi juga yang dikatakan Ustaz, ilham dari Allah. Mungkin kalau karomah sendiri nih Ustaz, Ya, mungkin seperti yang di mungkin beberapa habib dan wali-wali yang mempunyai karomah dari Allah. Iya, betul. Iya, baik Ustaz. Dan mengapa sih kita harus mempercayai mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, ini Ustaz? Ya. Kita harus betul-betul mempercayai mukjizat Nabi, karena itu tadi ketika seorang nabi mendapatkan mukjizat, maka itu menjadi apa istilahnya, peluru, ya, menjadi sebagai tombak, ya, untuk melawan dan melemahkan musuh-musuh tersebut supaya bisa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bukti mukjizat Rasulullah, bukti mukjizat para nabi-nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Seperti itu tadi, itu kan Raja Habib bin Malik kan sudah menentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan mukjizat Rasulullah, ya, membelah bulan dan mengetahui anaknya seperti itu, itulah langsung menjadi tanda bahwa betul-betul beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW, betul-betul menjadi nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan terakhir Ustadz, mungkin karena kita ketahui Ustadz juga masih mempunyai kesibukan nih. Dan pertanyaan terakhir Ustadz, mengapa mukjizat Al-Quran hanya dapat dijangkau oleh setiap orang yang hanya menggunakan akal? Ya. Al-Quran itu semua manusia bisa menjangkau dengan akal pikiran. Tetapi ketika cuman akal yang bisa berpedoman dengan akal, tidak bersumber dengan hati, ya, maka cuman mengetahui saja, ya, tanpa mengimani. Karena disinilah letaknya. Ketika kita sudah diberikan ilham untuk betul-betul mengetahui Al-Quran secara baik, secara fasih dan mengamalkannya, banyak, ya, seperti ya, banyak saudara-saudara kita non muslim, ya, mereka paham, mereka hafal Al-Quran, mengerti dan lain sebagainya, tapi tidak diberikan petunjuk, ya, diberikan ilham, tidak diberikan ketenangan untuk mengamalkan Al-Quran itu. Sementara kita muslim, ya, bahkan anak kecil pun, ya, tapi muslim, ya, dia diberikan ketenangan untuk bisa menghafal dan bisa masuk ke dalam hatinya, ya, sehingga betul-betul menjadi anak yang luar biasa. Banyak yang kita bisa lihat itu bukti-bukti bahwa anak-anak ini mampu menghafal Al-Quran secara fasih, secara bagus dan secara lancar. Sementara kitab-kitab yang lain, ya seperti itu. Ya, Masya Allah. Ya, baik. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, Ustaz, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Silakan, Ustaz. Ya. Baik. Nah, kalau kita sebagai hamba, ya, sebagai hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka seringlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita umat
Rasulullah, yang betul-betul mencintai Rasulullah, maka sepatutnya kita sebagai umat selalu bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu akan menjadi syafaat bagi kita umatnya yang betul-betul ia meyakini kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita sudah mengiyakan dan sudah terpatri dalam hati kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu kemudian terus mengamalkan salawat, apalagi di hari Jumat ini, luar biasa pahala yang ketika kita bersalawat kepada Rasulullah. Bahkan kita disunahkan khusus di Jumat ini banyak bersalawat. Ya, kalau perlu tidak usah mengaji, kalau tidak bisa bersikir yang lain-lain, cuman salawat saja. Allahumma shalli ala Muhammad, minimal itu. Karena kenapa? Ketika kita sudah bersalawat, itu sudah masuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba Allahumma yang disebut itu pertama itu siapa? Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah dulu baru Muhammad. Otomatis kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah, itu hanya kita mengucapkan mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak beriring dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ketika kita bersalawat, maka sudah pasti kita mengingat Allah dan pasti kita sudah mengingat Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu, insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah di hari Jumat ini dan insyaallah diberikan keberkahan yang luar biasa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insyaallah kita selamat betul-betul dunia dan akhirat, diberikan kesehatan, dan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, dan menarik sekali pembahasan kita ini, Ustaz. Sebenarnya ini pembahasan yang menarik sekali, namun di satu sisi juga Ustaz mungkin mempunyai kesibukan yang lain. Jadi mungkin bisa di lain hari lagi mungkin dibahas, Ustaz, ya. Dan pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Ustadz Ismail SPD selaku Forum Mubalik mengenai mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Dan akhir kata, saya Yusriyadi Sugiarto mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.